Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa tertinggal hanya karena semua orang di sekitarmu sedang heboh melakukan sesuatu yang kamu sendiri sebenarnya nggak begitu paham? Aku pernah, dan bukan sekali dua kali. Ada masa dalam hidupku ketika aku seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut saja kemana mayoritas bergerak, bahkan tanpa bertanya, apa aku benar-benar mau ke sana. Aku ingat banget satu kejadian yang rasanya sampai sekarang masih membuatku senyum getir kalau mengingatnya. Waktu itu, di kantor, semua orang tiba-tiba heboh investasi kripto. Tiap hari, obrolan di pantry dipenuhi jargon-jargon keren. NFT, blockchain, bullish, bearish. Aku yang sebenarnya nggak paham apa-apa, merasa terintimidasi. Di pikiranku, kalau semua orang melakukan ini, masa aku nggak? Rasanya seperti nonton rombongan orang menyeberang jalan ramai-ramai. Tanpa pikir panjang, aku ikut saja melangkah. Tanpa sadar, lampu lalu lintas sebenarnya masih merah. Dalam psikologi, fenomena ini disebut efek bandwagon. Manusia cenderung ikut-ikutan apa yang dilakukan banyak orang karena ada rasa takut ketinggalan, takut sendirian, atau takut dianggap aneh. Ibarat kita lagi di sebuah pesta, tiba-tiba satu orang mulai tepuk tangan, lalu dua orang ikut. Tanpa sadar, seluruh ruangan ikut bertepuk tangan, bahkan mungkin termasuk kita. Padahal kita sendiri nggak tahu kita sebenarnya mengapresiasi apa. Kita hanya ikut arus. Aku belajar satu hal penting dari pengalaman itu. Hidup itu seperti memilih makanan di sebuah prasmanan besar. Di sana, orang-orang dengan piring penuh makanan saling berlalu lalang. Ada yang mengambil spaghetti, ada yang memilih sushi, ada juga yang menumpuk nasi goreng dan ayam goreng. Melihat piring mereka penuh warna-warni, aku tergoda untuk mengambil semuanya. Tapi kemudian aku sadar, perutku punya batas. Kalau aku asal comot hanya karena semua orang mengambil itu, aku malah akan kekenyangan dan mual. Begitu juga dengan keputusan-keputusan dalam hidup. Kita masing-masing punya kapasitas perut yang berbeda, kebutuhan gizi yang berbeda. Apa yang sedang tren di dunia luar belum tentu cocok dengan kebutuhan batin kita. Dulu, aku ikut-ikutan investasi kripto tanpa belajar dasar-dasarnya. Aku hanya lihat, semua orang kelihatan keren, semua orang kayaknya untung. Dalam 2 minggu, aku malah kehilangan lebih dari separuh uangku. Rasanya seperti ditampar realita. Tapi disitulah pelajarannya muncul. Bukan soal kripto atau investasi yang salah. Yang salah adalah caraku mengambil keputusan, bukan dari pemahaman, melainkan dari ketakutan ditinggal kereta. Kalau dipikir-pikir, Allah dalam Al-Quran pun sering mengingatkan tentang ini. Ada banyak ayat yang berbicara tentang bagaimana kebanyakan manusia hanya mengikuti apa yang mereka temukan dari nenek moyang mereka tanpa berpikir. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 170. Allah menegaskan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu bisa jadi tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Analogi ini sederhana, tapi dalam. Bayangkan, kamu berada di sebuah kota yang belum kamu kenal. Malam hari, kamu melihat sekelompok orang berjalan ke arah tertentu. Tanpa pikir panjang, kamu ikut. Tapi, di ujung jalan, ternyata itu bukan ke arah tempat yang kamu tuju. Malah membuatmu tersesat lebih jauh. Bandwagon effect membuat kita mengira bahwa jumlah mayoritas adalah bukti kebenaran. Padahal, kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah suara. Di dalam Islam, kita diajarkan bahwa kebenaran itu seperti cahaya. Sedikit atau banyak orang yang mengikutinya, cahayanya tetap sama. Bukan cahaya itu yang berubah karena banyaknya orang, tapi kitalah yang harus menyesuaikan pandangan untuk melihatnya. Aku jadi teringat satu momen kecil, tapi berarti. Waktu itu, semua temanku di kantor mulai ikutan program self-improvement ala-ala yang sedang tren. Journaling bergaya bullet journal yang estetik,
lengkap dengan pulpen warna-warni dan stiker lucu. Aku pun ikut-ikutan beli semua peralatan itu, berharap hidupku juga akan ikut seproduktif tampilan jurnal mereka. Tapi setelah 2 minggu, aku malah merasa stres sendiri. Jurnalku penuh tempelan tapi kosong makna. Sampai akhirnya aku sadar, aku butuh sesuatu yang lebih sederhana. Aku mulai journaling dengan cara lamaku, menulis dengan pulpen hitam biasa di buku catatan polos tanpa perlu ribet. Dan anehnya, justru saat itu aku merasa lebih jujur dengan diri sendiri. Aku belajar bahwa hidup bukan soal mengikuti parade orang lain. Hidup itu seperti menanam pohon. Setiap benih punya waktu tumbuh sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang berbunga dulu, ada yang berbuah dulu. Kalau kita hanya fokus ke kebun orang lain, kita bisa lupa menyirami pohon kecil kita sendiri. Ada satu teori psikologi menarik yang aku temukan belakangan ini. Social proof. Ini konsep yang menjelaskan mengapa kita mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Kita menganggap sesuatu itu benar, baik atau pantas dilakukan hanya karena banyak orang melakukannya. Teori ini membantu kita memahami kenapa iklan-iklan sering menyebut dipercaya oleh jutaan orang. Karena mereka tahu insting manusia cenderung percaya pada kerumunan. Tapi di sisi lain, dalam Islam kita diajarkan untuk punya basyirah, pandangan hati yang jernih, bukan hanya melihat apa yang di depan mata, tapi menimbang dengan akal dan hati nurani. Rasulullah pernah bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu." Bahkan ketika mayoritas orang berkata A, kita tetap diajak untuk bertanya dalam hati, apakah ini benar? Apakah ini baik untukku? Ketika aku mulai belajar memperlambat langkahku, bertanya pada diri sendiri sebelum ikut-ikutan, hidupku perlahan berubah. Aku jadi lebih jarang merasa panik karena ketinggalan tren. Aku mulai sadar, kebahagiaan itu bukan lomba. Kesuksesan juga bukan arisan yang harus serempak. Kadang, memilih untuk diam di saat semua orang berlari itu memang bikin gugup. Rasanya seperti menjadi satu-satunya orang yang tidak berlari saat alarm berbunyi. Tapi justru di saat itulah aku menemukan ruang untuk benar-benar bertanya, kemana sebenarnya aku mau pergi? Ada satu hadis lain yang sering menguatkanku. Sesungguhnya, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang ia cintai. Hadis ini membuatku berpikir dalam-dalam. Kalau hari ini aku hanya ikut-ikutan dunia tanpa arah, siapa yang sebenarnya sedang kucintai? Dunia yang sementara atau Allah yang abadi? Aku tahu di dunia serba cepat seperti sekarang, bertahan untuk tetap jujur pada diri sendiri itu tidak mudah. Tapi aku juga tahu, setiap langkah kecil yang kita ambil dengan sadar akan membawa kita ke tempat yang lebih sesuai dengan fitrah kita.